Pagi. Pagi. Lalu Mas, siapa namanya? Perkenalkan, nama saya Tega dari TM. Di sini saya mau menanyakan beberapa hal tentang hukum Indonesia ini yang sangat meresahkan. Mengapa hukum Indonesia sering rasa tidak adil bagi rakyat Indonesia? Karena ya menurut saya Mas ya, dengan isu-isu yang belakangan ini terkait contohnya yaitu korupsi terutama di Indonesia, itu yang terbaru yang saya dapatkan informasi dari media sosial yaitu kasus korupsi APD COVID-19 yang baru saja terungkap, padahal itu sudah lama banget Mas. Itu sekitar kalau tidak salah itu 300 miliar yang hanya divonis hukuman 3 tahun serta uang denda hanya 100 juta. Nah, sedangkan kalau kita kelas balik zaman dahulu itu ada kasus nenek-nenek yang mencuri kayu untuk, kalau tidak salah ya, kayunya itu untuk digunakan untuk membuat kursi suaminya, yang kayunya itu milik Perhutani Bojonegoro, tetapi dengan skala yang menurut saya itu tidak sebanding lah dengan uang tadi yang 300 M itu. Cuma bikin membuat kursi itu dia divonis selama 1 tahun lebih 10 bulan dan dikenakan denda yaitu 500 juta. Sungguh timpang apa yang tidak Ya seperti itu Mas, saya sudah kurang tahu dan saya tidak berani beropini kalau bagaimana itu bisa terjadi di Indonesia. Apa yang bisa dilakukan agar hukum ditegakkan lebih adil bagi semua kalangan? Yang menurut saya itu lebih diperketat lagi. Contohnya itu RUU perampasan aset, monggo segera direalisasikan. Karena kenapa para mahasiswa itu tidak demo tentang RUU perampasan aset, malah demo terkait dengan hal lain-lain. Padahal kalau itu segera terrealisasi, mungkin kedepannya para koruptor Indonesia akan berpikir 2 kali untuk melaksanakan aksinya. Kalau misalkan itu melanggar HAM, hak asasi manusia, para koruptor aja tidak mementingkan hak asasi manusia lainnya. Kenapa kita harus memikirkan hak asasi para koruptor? Itu Mas. Koruptor. Kasusnya kalau nggak ada habisnya Indonesia ini. Kalau ya gimana ya Mas? Semua orang pasti pernah melakukan korupsi. Hingga ya dari hal yang kecil maupun hal yang besar. Sudah tidak terpungkiri lagi kalau bangsa kita ini tidak jauh dari para koruptor. Tapi tetap aja Mas, itu orang-orang yang bawa rakyat kecil itu pasti hukumnya lebih besar daripada orang besar itu. Nah, kalau adanya sebagai contoh yang saya tadi bilang, kalau tidak salah ya ini Mas, mohon maaf, bisa dibenari kalau memang saya salah. Yang di Surabaya ada itu salah satu kejaksaan agung yang tertangkap suap. Nah, mungkin dari segi itu kita bisa ambil contoh bagaimana proses hukum Indonesia itu bisa terjadi seperti